Terima kasih Dr. Nahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada Dr. Siska, Dr. Arwin, Dr. Charlotte, dan segenap senior Piki, serta teman sejawat sekalian. Jadi beberapa aspek yang mungkin kita sebaiknya tahu, bukan terutama kepada aspek diagnostiknya saja, tapi lebih kepada hal-hal apa sih yang sebetulnya penting untuk kita perhatikan untuk pasien yang sekiranya akan dilakukan sebuah intervensi, apakah itu perkutan maupun bedah. Jadi beberapa learning objektif tadi sudah disampaikan Dr. Nahar, akan kami tambahkan sedikit mengenai indikasi of right heart cath untuk assessment pada pasien sebelum dilakukan cardiac intervensi. Kemudian kita selingi juga sedikit mengenai pitfalls, apa yang kadang-kadang terjadi, terutama pada pressure waveform dan juga measurement dari cardiac output. Dan yang lain adalah peran dari acute vascular reactivity test dan juga beberapa komplikasi yang bisa terjadi dan beberapa pernah kita alami. Jadi untuk memulai, ini adalah sebuah histori panjang mengenai kateterisasi jantung kanan atau right heart catheterization. Awalnya dari before century, ketika zaman dahulu diketahui mengenai sistem sirkulatori, kemudian di tahun sekitar 1600-an, kemudian yang ini William Harvey itu menemukan mengenai sirkulasi itu sendiri. Kemudian ini ada Stephen Hale yang menemukan cardiac output ini masih pada hewan dari vena di equine itu babi kalau nggak salah. Kemudian sekitar tahun 1800 ini si Claude Bernard ini menemukan model dari sirkulasi. Kemudian juga Dr. Chavot ini juga menemukan bentuk-bentuk dari pressure atau pressure waveform. Kemudian pada tahun 1900-an ini Dr. Forsman itu melakukan kateterisasi pertama ini human pada dirinya sendiri, sehingga Dr. Claude Bernard, Dr. Forsman, dan satu lagi saya lupa namanya, bertiga ini menerima sebuah Nobel dalam bidang medical dan fisiologi. Kemudian pada tahun 1945 ini Dr. Cornat dan Dickinson ini menemukan sebuah metode FIC yang dilakukan hingga saat ini untuk menghitung cardiac output. Kemudian yang terakhir adalah terobosan pada tahun 1970, yaitu ditemukannya Swan Gun catheter dengan bentuk kateter yang berbalon di ujungnya untuk menghitung atau melakukan pressure tracing di vena hingga ke pulmonary wedge pressure. Nah, peran dari right heart cath itu sendiri sebetulnya adalah bersamaan dengan left heart cath, atau kadang-kadang kita lebih sering melakukan left and right heart cath itu secara simultan. Dia masih berperan sebagai sebuah gold standard untuk mengevaluasi anatomi maupun perubahan fisiologi pada seorang pasien dengan sebuah kelainan struktural, apakah itu kongenital, ataukah dia kelainan struktural katup, atau kelainan struktural yang lain seperti kardiomiopati, atau terjadinya suatu seperti misalnya amyloidosis atau kardiomiopati yang lain. Kemudian yang kedua, right heart cath itu sendiri merupakan sebuah gold standard untuk asesmen fisiologi pada pasien yang dicurigai mengalami hipertensi pulmonal dengan berbagai macam sebab, apakah itu sebab yang tipe 1 ataukah tipe 2, 3, 4 sampai dengan tipe 5. Kemudian yang ketiga, data dari hemodinamik yang kita dapatkan dari right heart cath ini dapat membantu untuk menstratifikasi risiko dari pasien itu, kemudian membantu kita dalam mengevaluasi terapi medis dan juga membantu kita untuk melakukan evaluasi apakah seorang pasien ini memiliki indikasi untuk dilakukannya intervensi. Kemudian perkembangan dari teknologi imaging atau ilmu dari non-invasive imaging saat ini sebagian besar sebetulnya sudah menggantikan peran diagnostik dari right heart cath maupun left heart cath untuk kelainan kongenital maupun katup maupun struktur yang lain. Akan tetapi peran dari left and right heart cath ini sendiri masih untuk saat ini kadang-kadang masih dibutuhkan, terutama ketika pemeriksaan non-invasif ini memiliki data yang debatable atau diragukan, dan juga invasive method ini masih merupakan sebuah therapeutic choice, prosedur untuk terapeutik. Nah, beberapa prinsip yang mungkin dokter sekalian juga sudah pernah mendapatkan dan sering melakukan, yaitu yang pertama adalah selalu pelajari indikasi apa yang ada di pasien untuk dia kita lakukan right heart catheterization, right atau left heart catheterization.
Kemudian yang kedua, pelajari betul kasusnya, terutama non-invasive imaging. Misalnya pada pasien sudah dilakukan, tentunya biasanya sudah dilakukan transtorakal ekokardiografi atau bahkan transesofageal ekokardiografi, maka detail dari transtorakal dan transesofageal ekokardiografi ini harus kita pahami. Atau seandainya pasien itu sudah dilakukan CT scan sebelumnya atau MRI sebelumnya, maka data-data yang ada kita pelajari dengan detail sehingga pada saat kita lakukan right atau left heart catheterization, ini kita akan mendapatkan atau akan mengambil data-data yang sangat dibutuhkan dan tidak terlalu banyak untuk membuang waktu di bawah fluoroskopi. Kemudian untuk tindakan right heart catheterization yang kita lakukan sebagai suatu modalitas dalam menjembatani tindakan intervensi, maka perlu kita pelajari pre-procedural imaging itu secara lebih detail, tentunya untuk memberikan successful rate yang lebih tinggi, dan jika perlu, jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi dengan beliau-beliau yang ahli di bidang ekokardiografi maupun di bidang imaging seperti CT maupun MRI. Kemudian yang penting selanjutnya adalah selalu lakukan informed consent, tentunya ini insya Allah kita tidak akan pernah lupa mengenai indikasi, resiko, dan juga tindakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian pertimbangkan akses mana yang akan kita gunakan, apakah itu femoral access, ataukah itu jugular access, atau subclavian access. Tentunya ini kita putuskan berdasarkan visibilitas dan juga visibilitas dari pasien, kemudian yang kedua kenyamanan kita sebagai seorang operator. Kemudian yang keempat adalah pemilihan dari kateter yang kita lakukan untuk right heart catheterization itu sendiri. Yang paling sering dan paling nyaman digunakan sebetulnya adalah ini, yang paling kanan itu adalah balloon tip catheter atau Swan-Ganz catheter. Dia memiliki beberapa komponen, yaitu di ujungnya ini adalah balon yang diameter ketika di fully wedge atau fully inflated itu sekitar 1,5 cm. Kemudian ini adalah thermostat port, yaitu port yang dapat kita sambungkan untuk mengukur cardiac output dengan metode termodilusi. Kemudian ada juga proximal port yang dapat kita gunakan nantinya untuk pengukuran pressure pada pulmonary artery maupun di central venous pressure. Kemudian distal port itu adalah yang ujung di tipnya. Ini adalah port yang akan kita gunakan untuk pengukuran pulmonary artery pressure dan juga pulmonary capillary wedge. Serta extra port ini dapat kita gunakan untuk pemberian obat-obatan. Nah, dalam ketidaktersediaan dari pulmonary artery catheter atau Swan-Ganz catheter ini, maka kita bisa menggunakan multipurpose catheter, atau pada kasus-kasus di mana kita mengalami kesulitan untuk masuk kateter itu ke right ventricle atau pulmonary artery oleh karena severitas dari tricuspid regurgitasi maupun pulmonary regurgitasi, selain manuver dari multipurpose catheter, kita juga bisa dibantu dengan penggunaan kateter dari Judson Wright. Ini akan lebih mudah untuk masuk ke right ventricle. Nah, kelemahannya adalah apabila kita menggunakan MP atau JR, maka terutama MP yang dengan multi-hole, kita tidak akan bisa melakukan pengukuran dari pulmonary capillary wedge, sehingga yang bisa kita gunakan adalah end-hole multipurpose, jadi MP diagnostic catheter yang tipe end-hole. Ini dapat kita gunakan sebagai alternatif untuk pengukuran pulmonary capillary wedge pressure selain PA catheter. Nah, hal penting lainnya sebelum kita mulai adalah pastikan selalu kalibrasi dan zeroing. Jadi kalibrasi dari pengukur tekanan, kemudian zero position, ini juga penting untuk kita lakukan sebelum kita mulai. Mengapa? Oleh karena kadang-kadang kita terlewat untuk melakukan zeroing maupun kalibrasi, sehingga pressure yang kita dapatkan ini adalah apakah itu over pressure ataukah under pressure, apabila lokasi dari pressure, pengukur pressure ini saya lupa namanya, itu dia lokasinya ada di atas maupun di bawah dari midline pasien atau tidak sejajar dari left atrium. Sehingga yang disarankan adalah zero position ini diletakkan pada mid thoracic line, kemudian pasien dalam posisi supine, dan kemudian dia ada di tengah-tengah antara anterior sternum dan permukaan dari bed itu sendiri. Sehingga ini akan memberikan kita zeroing yang lebih, kalibrasi dan zeroing yang lebih akurat. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan zero threshold pressure dalam pressure tracing sebelum kita memulai melakukan pengukuran pressure itu sendiri. Nah, kemudian selain itu,
Beberapa konfirmasi mengenai skala pada saat pengukuran, jadi pastikan ketika pada saat right heart cath, misalnya pada pengukuran untuk pressure di kanan, kita gunakan skala sekitar 40 mm merkuri, oleh karena biasanya pressure tidak akan setinggi dari pressure aorta. Sementara itu, untuk left heart cath, kita gunakan scale pressure sekitar 200. Kemudian prinsip lainnya adalah lakukan pengukuran hemodinamik secara sistematis, yaitu misalnya kateter kita masuk dari jugular atau dari IVC, kemudian kita lakukan secara sistematik dari right atrium, kemudian kalau ada ASD ya kita lakukan dari left, kemudian ke left atrium, atau dari atrium sequentially sebetulnya adalah ke right ventricle dan pulmonary artery, selanjutnya adalah ke wedge. Kemudian yang tak kalah penting dan ini kadang terlewatkan adalah kita harus selalu melakukan assessment kritis mengenai pressure waveform untuk kita bisa mengidentifikasi atau untuk fidelitas dari pengukuran itu sendiri. Dan juga dapatkan sampel saturasi dengan hati-hati dan selalu melakukan assessment secara kritis. Maksud saya adalah bahwa apabila kita mendapatkan sebuah keraguan, misalnya terjadi suatu pressure waveform yang gambarannya tidak sesuai dengan lokasi di mana kateter kita berada, maka lakukan assessment dengan hati-hati dan jangan terlalu hesitate atau terlalu malas untuk mengulang pressure maupun saturasi yang ada di tempat tersebut. Dan yang terakhir adalah pasien, mungkin malah ini justru harusnya di awal, yaitu pasien harus berada dalam kondisi yang calm, kemudian tidak dalam kondisi yang tense yang meningkatkan tekanan darah, kemudian heart rate dan respiratory rate juga dalam kondisi yang stabil atau steady. Nah, beberapa step dan measurement saya kira kita mungkin ini adalah ulangan sedikit. Jadi untuk right heart catheterization ini kami biasanya akan melakukannya dari vena femuralis. Kita tidak melakukan dari vena jugularis oleh karena lebih banyak resikonya dan sejauh ini pasien lebih mudah dilakukan pada akses vena femuralis. Hanya 1-2 pasien yang memang sangat diperlukan akan kita lakukan akses dari vena jugularis. Kemudian untuk right heart cath sebagai sebuah diagnosis untuk penyakit jantung kongenital, itu idealnya memang akan kita lakukan melihat vena innominata untuk melihat apakah ada sebuah persisten dari left superior vena cava. Kemudian apabila kita lakukan dari akses jugular, maka paling nyaman memang menggunakan pulmonary artery catheter atau Swan-Ganz. Kita bisa lakukan istilahnya manuvernya tidak akan terlalu banyak, kita masuk dari jugularis atau dari subclavia, kemudian kita ukur pertama adalah di right atrium, kita dapatkan pressure waveform atrium, maka berarti kita confirm di atrium dan kita ambil saturasi di situ, kemudian di right catheter itu akan berjalan dengan sendirinya apabila kita menggunakan PE catheter, apabila kita menggunakan JR atau MP maka harus kita dorong. Ini kalau kita menggunakan Swan-Ganz, kateter itu akan floating dan akan masuk ke right ventricle, kemudian pulmonary artery hingga sampai dengan di pulmonary artery wedge. Dan ini bisa kita ketahui berdasarkan pressure tracing yang kita dapatkan di monitor. Nah, yang disarankan adalah recording pressure ini dilakukan pada saat end expirasi, kecuali pasien diberikan sebuah ventilatory PIP ya. Kemudian selama inspirasi, tekanan itu akan lebih rendah oleh karena adanya penurunan dari intrathoracic pressure, sehingga kenapa disarankan pengukuran ini dilakukan pada saat end expiratory. Nah, ini adalah hemodinamik normal yang harus kita dapatkan pada saat right heart catheterization, yaitu untuk right atrium, itu normalnya adalah sekitar 2-8 mm merkuri, kemudian untuk right ventricle, ini sistoliknya adalah 17-32, dan end diastoliknya adalah 2-8. Kemudian untuk mean pulmonary artery pressure itu adalah 9-19 normalnya. Kemudian peak sistoliknya adalah sama dengan right ventricle. Kemudian end diastoliknya adalah 4-13. Sementara untuk pulmonary capillary wedge pressure itu rata adalah maksimal adalah 12 ini untuk orang yang normal. Dan untuk left ventricle adalah 90-140 dengan diastolik 5-12, kemudian aortanya dengan mean pulmonary aortic pressure adalah 70-105. Ini adalah normal value yang harus kita dapatkan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di setiap tempat di mana kita melakukan atau meletakkan kateter, maka kita harus selalu carefully assess atau melakukan assessment dengan berhati-hati bagaimana pressure waveform ini bentuknya.
Sebagai contoh misalnya pertama adalah yang paling dekat tentunya kita akan mendapatkan right atrium. Oleh karena ini yang kita lakukan adalah pada right heart, tentunya ini sangat terpengaruh oleh inspirasi dan ekspirasi, sehingga sebagai contoh ini di right atrium, apabila pasien itu melakukan deep inspirasi maka pressure waveform-nya akan berubah, defleksinya akan lebih rendah dengan tajam oleh karena penurunan tekanan intratorakal. Kemudian gelombang yang harus kita perhatikan adalah adanya gelombang A wave, kemudian C wave, X wave, V wave, dan Y wave. Dan ini adalah pressure tracing yang normal dari right atrium. Tentunya ini akan berubah bentuknya, misalnya prominent V wave atau prominent Y wave, ini akan berubah tergantung dari kondisi-kondisi perubahan hemodinamik akibat kelainan struktural yang terjadi. Kemudian untuk right ventricle, setelah kateter PA kateter atau Swan gun itu masuk dari right atrium kemudian melewati tricuspid, kita akan mendapatkan pressure waveform yang seperti ini bentuknya. Jadi ada peak systolik, kemudian diastoliknya dia harus mendekati 0. Apabila dia masih menggantung, maka kita harus evaluasi lagi. Jadi normalnya tadi kan sekitar 2 kita toleransi. Tapi kadang-kadang apabila dia terjadi perubahan, misalnya ada bubble di dalam line dari pressure line itu, maka akan terjadi perubahan dari bentuk pressure ini. Sehingga apabila hal-hal kecil tersebut tidak kita perhatikan, maka akan mengganggu atau akan memberikan data yang kurang akurat kepada kita. Ya, normalnya untuk right ventricle adalah 25 dengan diastolik maksimal adalah 5. Kemudian untuk pulmonary artery seperti halnya pressure tracing di aorta, maka bentuknya akan mirip. Kemudian kita akan dapatkan juga, harus kita dapatkan sebuah dicrotic knots di aortic maupun pulmonary artery pressure seperti ini. Nah, karena kita menggunakan, atau seandainya jika dokter sekalian menggunakan suatu pulmonary artery catheter, maka oleh karena PA catheter ini sangat mudah dia terbawa oleh flow, maka kadang-kadang dia akan sudah sampai di cabang pulmonary artery yang kemudian terukur oleh wedge, sehingga memang pressure waveform ini harus kita perhatikan di bagian mana dia akan menunjukkan pulmonary artery dan di bagian mana dia akan menunjukkan wedge. Nah, untuk pulmonary artery, kadang-kadang kita akan mendapatkan artefak atau varian atau grafik yang menunjukkan standar deviasi yang cukup besar. Nah, ini kadang-kadang terjadi oleh karena apabila contohnya kita menggunakan kateter MP, maka dengan manuver-manuver yang seperti ini misalnya, ini akan sedikit mengganggu atau kadang-kadang menimbulkan artefak. Jadi mungkin ini adalah contohnya ketika MP kateter dia terlalu ke distal dari right pulmonary artery atau dia justru teronggok ya istilahnya, teronggok di dinding dari pulmonary artery, maka itu akan sangat mengganggu. Sehingga sekali lagi apabila terjadi seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah sedikit kita tarik sehingga pressure waveform-nya akan tampak lebih cantik dengan dicrotic knots yang baik. Itu adalah pengukuran PA pressure yang paling pas. Mengapa kemudian ini penting? Oleh karena di sini kita akan menegakkan sebuah diagnosis apabila itu berhubungan dengan penyakit jantung bawaan yang shunt misalnya, kita akan menegakkan sebuah diagnosis bagaimana PA pressure dan juga pengukuran untuk kondisi resistensi paru misalnya, sehingga akurat measurement dari pulmonary artery pressure maupun pulmonary wedge pressure ini menjadi sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran dari capillary wedge pressure. Ini untuk pasien-pasien yang tidak ada intraarterial shunt, maka catheter wedge ini menjadi sangat bermanfaat oleh karena kita bisa istilahnya meletakkan tip dari kateter ini sampai ke distal cabang dari baik itu right pulmonary artery maupun left pulmonary artery. Dan di sini akan kita kembangkan balon yang ada di tip PA kateter tadi sehingga yang flow dari antegrade yang di pulmonary artery akan terhambat sehingga yang kita dapatkan adalah retrograde pressure yang atau tekanan baji dari paru. Nah, pengukuran tekanan baji ini sendiri juga idealnya dilakukan pada saat end ekspirasi dan pada pasien-pasien yang memiliki atrial shunt atau ASD misalnya, sebetulnya kita bisa mendapatkan left atrial pressure itu secara direct. Hanya kadang-kadang ini juga menjadi pitfall bahwa left atrial ini kadang-kadang sedikit lebih tinggi daripada pengukuran wedge yang kita lakukan. Atau justru wedge pressure ini sendiri dia menjadi terlalu rendah. Jadi ketika kita menggunakan PA catheter atau Swan gun catheter ini beberapa atau satu pitfall yang bisa terjadi adalah under wedge atau over wedge. Apabila terjadi suatu under wedge, dalam artian sebagai contoh seorang pasien dengan pulmonary artery pressure yang tinggi atau dengan PH,
maka sudah akan terjadi dilatasi pulmonary artery bahkan hingga ke cabang-cabang dari pulmonary artery itu sendiri. Sehingga ketika kita injeksikan volume sebesar sekitar 1,5 ml ke dalam port balon, dan balon itu terdilatasi kurang lebih 1,3, maka dengan diameter cabang dari atau distal dari pulmonary artery itu akan terjadi belum teroklusi secara sempurna. Ini menyebabkan suatu kondisi di mana terjadinya underweight. Kondisi underweight ini akan menyebabkan tekanan baji ini menjadi lebih tinggi daripada seharusnya. Sebaliknya ketika kita melakukan suatu overweight, misalnya kita fully inflate dengan kondisi distal pulmonary artery yang contohnya adalah tidak sampai 1,3 misalnya, maka tekanan baji akan menjadi sangat rendah. Ini adalah overweight. Sehingga salah satu yang disarankan apabila terjadi suatu overweight, maka kita berikan volume dari balon tersebut hanya sekitar 75%. Nah, itu beberapa hal yang bisa menjadi pitfalls dalam pengukuran capillary weights. Mengapa sekali lagi selain untuk penegakan pH ya, mengapa PCWP atau wedge pressure ini menjadi sangat penting, terutama untuk pasien-pasien yang dengan kelainan struktural, karena PCWP ini menjadi salah satu komponen yang ada dalam pengukuran pulmonary vascular resistance. Sehingga apabila kita mendapatkan atau kita miss measurement PCWP itu lebih tinggi, maka kita akan mendapatkan pengukuran pari yang lebih rendah daripada seharusnya. Dan ini akan menjadi suatu kondisi di mana kita melakukan sedikit mistreatment. Demikian pula ketika kita mendapatkan PCWP itu sangat rendah, tentunya kita akan mendapatkan pulmonary vascular resistance index yang sangat tinggi karena dia adalah komponen. Sehingga apabila kita memutuskan seorang pasien, ini parinya menjadi terlalu tinggi, karena kita miss measurement, ini menjadi disayangkan karena berarti pasien itu menjadi under treatment. Nah, selanjutnya yang penting, ini adalah hal yang sangat penting untuk right heart cath, yaitu measurement dari cardiac output. Itu ada 2 measurement yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah metode dari termodilusi, kemudian yang kedua adalah Fick method. Jadi beberapa perbandingan ini, metode termodilusi ini memang dikatakan dia merupakan rekomendasi untuk pasien-pasien yang tanpa shunt. Dan dia kurang akurat kita gunakan pada pasien dengan tricuspid regurgitasi atau pasien dengan very low cardiac output state, maka metode termodilusi ini akan menjadi overestimated. Kemudian yang kedua adalah Fick method. Fick method ini perbedaannya dengan metode termodilusi adalah dengan metode Fick ini diperlukan suatu pengukuran oksigen consumption yang apabila dilakukan dengan metode indirect, maka dia sering akan kurang akurat ya. Jadi idealnya memang dilakukan suatu direct method dari pengukuran oksigen consumption, akan tetapi metode ini harus dilakukan dengan suatu cardiopulmonary exercise testing, sehingga ini menjadi sulit untuk diterapkan. Dan kita lebih sering menggunakan dengan indirect method. Itu saya yakin dokter sekalian ada tabel yang estimated oxygen consumption berdasarkan jenis kelamin dan juga berdasarkan heart rate. Nah, dengan menggunakan tabel ini banyak sekali error yang bisa kita dapatkan sebetulnya, walaupun itu sudah sangat mendekati dan itu paling mudah dan paling simple untuk kita lakukan. Tapi ini sangat tergantung dari variabilitas body weight, kemudian body surface area, kemudian heart rate juga, dan juga untuk direct method dari Fick atau pengukuran oxygen consumption ini dilakukan secara room air. Ini adalah metode termodilusi ya, tadi sudah kami sampaikan bahwa prinsipnya adalah dengan PA kateter tadi, di termosternya tadi, kita sambungkan dengan mesin pengukur untuk mengukur cardiac output, kemudian kita injeksikan saline sebanyak 10 ml dalam suhu room air atau room temperature. Dan pengukuran yang terjadi, mesin akan mengukur secara otomatis berdasarkan metode termodilusi itu tadi, karena perubahan temperatur yang terjadi pada saat kita inspirasi. Kemudian ini adalah Fick method tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau kita menggunakan direct Fick method, sebetulnya itu adalah metode yang paling ideal dilakukan untuk mengukur cardiac output pada pasien-pasien dengan shunt. Akan tetapi karena ini cukup ribet, dilakukan harus dengan CPAP, sehingga kita lebih banyak menggunakan estimated VO2 max dengan tabel atau dengan berdasarkan usia dan juga heart rate. Cardiac output itu sendiri harus kita hitung ketika kita menggunakan Fick method, yaitu oxygen consumption, apakah itu direct ataukah itu indirect, kemudian kita bagi dengan perbedaan saturasi antara arteri
dikurangi dengan vena. Nah, kalau ini adalah kita menginginkan cardiac output di pulmonal, maka yang kita denominatornya adalah saturasi di pulmonary vein dikurangi pulmonary artery, oleh karena vein itu bersifat sebagai arteri dan pulmonary artery bersifat sebagai vein. Dikalikan dengan hemoglobin dan juga dikalikan dengan konstata, yaitu 13,6 atau 13,4. Selanjutnya untuk right heart cath, prinsip yang lain adalah pengukuran PVR, yaitu pulmonary vascular resistance. Ini kita gunakan dengan rumus, yaitu mean pulmonary artery pressure dikurangi dengan pulmonary capillary wedge atau left atrial pressure dibagi dengan cardiac output yang tadi sudah kita hitung, yaitu atau kalau kita menghitung PVR maka itu adalah QP di sini. Selain itu, kita juga harus menghitung atau mengestimasi transpulmonary gradient atau diastolic pulmonary gradient yang mana yang akan kita pilih. Nah, ini mengapa menjadi penting? Oleh karena penegakan diagnosis dari suatu komplikasi pulmonary hypertension yang diakibatkan misalnya oleh karena penyakit jantung bawaan, itu dia diagnosis sebuah pulmonary arterial hypertension yang merupakan komplikasi dari penyakit jantung bawaan, ini syaratnya adalah pulmonary capillary wedge pressure-nya kurang dari 15. Sehingga sebetulnya kenapa sementara untuk transpulmonary gradient maupun diastolic pulmonary gradient ini harus kita ukur oleh karena ada pasien-pasien yang dengan kelainan struktural lain, misalnya dengan kelainan katup, yang seandainya terjadi suatu hipertensi pulmonal, itu adalah disebabkan oleh karena wedge yang tinggi. Nah, dengan mengukur pressure gradient di transpulmonary pressure gradient ini, maka kita bisa tahu populasi mana sih yang sebetulnya dia memiliki suatu kondisi, yaitu combined post-capillary dan post-precapillary, oleh karena ini biasanya adalah bentuk yang cukup severe dari kelainan katup atau left heart disease. Nah, masuk kepada learning objective yang selanjutnya, yaitu cardiac catheterization yang untuk intervensi. Yang pertama adalah right heart catheterization yang kita lakukan untuk kepentingan closure dari intrakardiak maupun shunt yang ada di great artery. Jadi yang pertama prinsipnya adalah kita lakukan measurement dari hemodinamik seperti yang tadi sudah kita sampaikan, termasuk di situ adalah shunt fraction atau flow ratio yang kita hitung dari rumus QP dibanding US. Kemudian lakukan evaluasi terhadap step up ataupun step down saturasi. Oleh karena dengan seperti ini kita akan tahu lokasi persis sebetulnya dia shunt-nya ada di sebelah mana, apakah itu di intraatrial ataukah ventricle ataukah di level great artery. Kemudian yang ketiga, lakukan angiogram jika perlu. Oleh karena kita sekarang modalitas diagnostik non-invasif sudah berkembang sangat pesat, baik itu echo maupun CT maupun MRI, maka lakukan hanya jika diperlukan saja. Kemudian selanjutnya, terutama pada pasien-pasien yang dewasa, komplikasi dari shunt ini sering mengalami hipertensi pulmonal, sehingga kita perlu mendefinisikan tipe dari pulmonary hypertension, apakah dia sebetulnya murni precapillary ataukah dia ada komorbid yang lain. Nanti akan kita sampaikan beberapa contoh di belakang. Kemudian manfaat yang lain adalah kita bisa mendiferensiasi atau kita bisa istilahnya membedakan apakah sebetulnya peningkatan tekanan paru ini flow related saja atau dia sudah terjadi suatu pulmonary vascular disease atau dia memiliki komponen post capillary yang ditandai dengan adanya peningkatan pulmonary capillary wedge pressure. Yang terakhir yang paling penting adalah untuk mengidentifikasi apakah pasien-pasien ini masih bisa operable atau dia harus dilakukan terapi baru dilakukan intervensi atau vice versa. Ya, jadi untuk melihat adanya step up dan juga shunt fraction, kita harus mengambil sampel saturasi di masing-masing tempat yang kita lakukan pressure measurement tadi, yaitu di IVC, kemudian di SVC. Ini kita akan mendapatkan mixed vein saturasi, kemudian apabila terdapat suatu step up antara mixed vein dengan RA lebih atau sama dengan 7, maka sebetulnya ini adalah untuk konfirmasi diagnosis dari atrial septal defect. Jadi biasanya kita sudah akan mendapatkan diagnosis ini dari non-invasive imaging, tapi ada kalanya apabila defeknya itu sangat kecil, mungkin dia miss dari TTE ya, apabila tidak ada TEE, sehingga selain dilakukan bubble test, mungkin kita bisa melakukan konfirmasi di sini. Kemudian juga apabila ada coronary fistula yang ke RA ini kadang-kadang sulit karena jika kita melakukan right heart cath kan kita tidak melakukan coronary angiography, sehingga apabila terjadi step up ini beberapa diferensial diagnosis yang bisa kita pikirkan. Kemudian
Yang kedua di level ventricle, apabila di RA ke RV, kemudian RV dan PA itu dia ada step up lebih atau sama dengan 5, maka kita bisa curiga bahwa itu ada suatu shunt di level ventricle atau di level great artery tapi dengan regurgitasi pulmonal yang cukup berat, atau di level atrium tapi yang HSD primum. Ini juga sering menyebabkan adanya step up di RV, atau ada fistula di RV, atau ada ruptur sinus falsafa yang shunt-nya ke arah right ventricle, maka akan kita dapatkan juga sebuah step up. Kemudian untuk di great vessel ini, apabila pulmonary artery itu saturasinya jauh lebih tinggi daripada right ventricle, kita bisa mencurigai adakah PDA ataukah EP window, ataukah dia ada aberran dari origin dari coronary artery. Kemudian in any level ini maksudnya adalah apabila di SVC kemudian di pulmonary artery-nya itu step up menjadi sangat tinggi, maka stepwise kita harus melakukan evaluasi di masing-masing chamber untuk adanya shunt di intrakardia maupun di great artery. Nah, setelah kita melakukan konfirmasi adanya shunt, maka shunt fraction atau flow ratio itu harus kita ukur. Kepentingannya apa? Karena kita harus menentukan bahwa pasien ini harus dilakukan suatu intervensi atau kita lakukan shunt repair, ataukah dia sudah tidak bisa, ataukah debatable. Jadi kita harus menghitung shunt fraction dengan rumus yang seperti ini. Untuk di level atrium ini adalah indikasi, mungkin saya briefly saja menyampaikan karena untuk detail dari bagaimana step-step dari contohnya adalah ISD closure, saya kira nanti harus disampaikan di sesi yang lain atau di EasyCam juga akan ada workshop-nya. Jadi untuk ISD ini kepentingan dari right heart catheterization adalah apakah ada suatu pulmonary arterial hypertension di mana vascular resistance-nya lebih dari 3. Apabila ini ada, maka kita harus melakukan mendifferentiate ya, apakah dia ada left ventricular dysfunction atau tidak. Dan selanjutnya, jika kita menemukan PVR yang lebih dari 3, kemudian ini masih kurang dari 5 dengan shunt fraction yang lebih dari 1,5, maka kita bisa lakukan suatu closure dari atrial septal defect tersebut. Tapi jika PVR ini sudah lebih dari 5, ini berdasarkan guideline dari ESC yang 2020. Sementara untuk yang lain nanti akan kita sampaikan agak sedikit berbeda. Jadi PVR kurang lebih dari 5 itu apabila kita lakukan, kita berikan terapi untuk spesifik PAH targeted terapi dan QPQS-nya ini lebih dari 5, maka kita bisa pertimbangkan untuk melakukan closure dengan fenestrated device misalnya, atau dengan operasi yang dengan fenestrasi. Nah, kalau seandainya pasien itu parinya atau PVR-nya itu kurang dari 3, kita evaluasi lagi apakah ada left ventricular dysfunction. Kalau tidak ada left ventricular dysfunction, maka indikasinya adalah kelas 1 untuk dilakukan closure. Tapi kalau seandainya dia ada left ventricular dysfunction, maka ini harus menjadi pertimbangan. Mengapa? Oleh karena apabila kita lakukan suatu closure, misalnya device closure, maka akan terjadi left ventricular end diastolic pressure atau LA pressure atau wedge pressure yang meningkat lebih tinggi. Oleh karena adanya ASD ini sebetulnya menjadi suatu pengurangan pressure di left atrium pada pasien-pasien dengan LV disfungsi, sehingga ini harus hati-hati sekali dan individualized judgment harus kita lakukan. Sementara untuk guideline ESC yang terbaru itu menyampaikan apabila PVR itu lebih dari 5 dan disertai dengan resting cyanosis, maka harmful hukumnya untuk dilakukan suatu closure. Nah, ini sebuah contoh seorang wanita usia 48 tahun dengan ASD sekundum yang mengalami pulmonary arterial hypertension tapi cukup ringan. Diameter di by TE adalah 28 mm dengan deficient aortic rim dan long IVC rims. Ini kita lakukan right heart cath oleh karena dari ekokardiografi kita dapatkan suatu high probability PH. Sehingga right heart cath ini sebuah mandatory untuk mengevaluasi. Ternyata PA pressure-nya sebetulnya tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 32, dan parinya memang sudah di atas 3, jadi sebetulnya ini adalah confirm. Ya, dan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa oleh karena pasien ini usianya 48 tahun dengan diabetes, ya jadi komorbidnya adalah diabetes, maka kita dapatkan LA pressure-nya agak tinggi. Sehingga ini yang harus menjadi kewaspadaan kita apabila kita lakukan sebuah device closure ataukah itu nanti operasi seandainya tidak suitable, maka LA pressure ini akan
menjadi jauh lebih besar dan ini bisa menimbulkan simptom yang baru bagi pasien. Oleh karena beberapa pertimbangan, kita melakukan suatu device closure pada pasien ini karena rimnya suitable, jadi pada akhirnya kita lakukan, tapi kita berikan suatu post medikasi ya. Jadi di tempat kami lakukan under general anesthesia dan juga dengan TEE, kita belum melakukan dengan zero fluoroskopi seperti di harapan kita. Tapi setelah kita lakukan post treatment pada pasien ini dengan cukup agresif. Kita berikan preload reduction untuk left atrium dan juga untuk pemberian spesifik terapi untuk PH masih kita berikan walaupun ini PA pressure-nya tidak terlalu tinggi, tapi karena parinya dia sudah di atas 3, kita tidak akan pernah tahu long term terjadinya suatu peningkatan dari PA pressure pada jangka panjang, misalnya 10 atau 15 tahun, karena kita pun menemukan pada pasien-pasien yang sudah tua itu setelah 15 tahun dilakukan suatu closure, dia mengalami apa yang disebut sebagai post-operatif atau post-closure pulmonary hypertension dengan pari yang cukup tinggi. Jadi sebetulnya kita tidak pernah tahu, sehingga ini memang harus hati-hati. Kemudian untuk di level ventricle ini sebetulnya agak sedikit berbeda. Jadi untuk ventricle karena dia sifatnya adalah post-tricuspid shunt, sehingga kita harus mendiferensiate apakah ini sebetulnya flow-related PH atau dia memang sudah ada PVD atau dia ada combine itu tadi. Jadi untuk ventricle septal defect ini dengan sign of LV volume overload, jika parinya lebih dari 3, maka kita sekali lagi harus melakukan evaluasi seperti tadi. Jika kurang dari 3, maka adalah kelas 1 indikasinya untuk dilakukan closure. Dan beberapa tipe dari VSD, terutama yang perimembran atau yang subaortic, ini dapat dilakukan dengan device, dengan beberapa ketentuan selama kalau perimembran itu dengan aortic rim dan tricuspid rim yang baik. Nah, ini kita sampaikan lagi adalah seorang wanita usia 28 tahun yang kita temukan dengan perimembranous type VSD dengan ukuran 6 mm dengan rim aorta dan tricuspid yang cukup baik. Nah, kita dapatkan seperti ini, yaitu pulmonary artery pressure itu dia sudah mulai naik, yaitu 44 mm mercury, kemudian PVR-nya dia 3,25, jadi sebetulnya dia sudah early dari pulmonary vascular disease. Akan tetapi karena kami pikirkan karena flow ratio-nya cukup tinggi, 3,6, sehingga kita pikir, dan QP-nya ini sangat tinggi, kita pikir ini mungkin masih partially atau masih sebagian besar adalah masih flow-related increase in pulmonary artery pressure. Sehingga pada pasien ini kita putuskan untuk kita lakukan device karena rim-rimnya mencukupi, dan untuk ventricle septal defect yang tipe perimembranous ini harus kita lakukan, mau tidak mau harus kita lakukan left heart catheterization dan ventriculoangiografi. Apabila kita tidak cukup familiar dengan penutupan device by TEE seperti Dr. Siska mungkin biasa lakukan. Jadi untuk perimembranous view yang bisa kita berikan adalah dengan LAO kranial, ini kita akan mendapatkan best view untuk perimembranous type. Sementara untuk subaortic kita bisa lakukan dengan view yang lateral. Kemudian pasien ini bisa kita lakukan device closure dengan device-nya waktu itu adalah ADO1 device dengan ukuran 10-12 atau 8-10. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian yang terakhir adalah PDA, ini juga biasanya adalah flow-related PH, jadi apabila dia parinya lebih dari 5 juga harus kita lakukan evaluasi, jika kurang dari 3 maka adalah indikasinya kelas 1. Nah, bagaimana sebetulnya peran dari acute vasoreactivity test? Jadi untuk pasien dengan adult congenital heart disease dengan intracardiac shunt atau yang great artery, maka ini kita ambil dari sebuah konsensus mengenai ACHD. Jadi agak berbeda pakemnya dengan ESC. Jadi ada beberapa yang memang masih mempercayai adanya peran dari acute vasoreactivity test ini, termasuk kita atau kami sendiri, kita masih percaya ini. Jadi dengan mereka yang memiliki predominan left to right shunt, ketika kita lakukan cardiac cath dengan pari yang di gray zone area, yaitu 4-8 dengan RR rasionya masih 0,3-0,5, ketika kita lakukan AVT dan positif, maka kita bisa pertimbangan untuk kita lakukan device closure maupun yang dengan fenestrasi. Syarat dari reactivity adalah apabila dia turun PVR-nya lebih dari 20% atau dengan absolute parinya kurang dari 4 dengan RR rasio kurang dari 0,3. Sementara untuk PVR yang lebih dari 8,
ini dulu adalah sebuah mutlak kontraindikasi ya kan, tapi sekarang bisa dipertimbangkan ketika seorang itu flow rasionya lebih dari 1,5 dengan RR rasio yang masih kurang dari 0,3, maka bisa kita lakukan EVT. Tapi kalau dia sudah dengan resting cyanosis atau dengan exercise induced desaturasi, maka ini memang merupakan sebuah kontraindikasi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mungkin nanti justru saya ingin meminta pertimbangan dari dokter atau dari panelis sekalian. Jadi seorang wanita usia 52 tahun dengan ASD tipe 2. Jadi ketika kita lakukan right heart cath, ini sebetulnya dia memang saturasinya kurang baik, jadi maksimal kita bisa ukur hanya 87-93%. Tapi ketika kita berikan oksigen 10 liter per menit, ini dalam waktu kurang lebih hanya 1-2 menit, pasien saturasinya langsung naik dengan baik, dan dia parinya turun dari 8 menjadi 4,3 dengan RR rasio sebetulnya masih cukup baik. Sehingga kita masih, istilahnya individualis keputusannya, kita masih agak ragu apakah ini kita close, ataukah kita close then treat untuk pH spesifik terapi, ataukah kita treat then close, ataukah treat only, dalam artian kita tidak lakukan apapun. Ya, saya kira sebetulnya ini pasien sangat suitable untuk device, hanya kondisi hemodinamiknya seperti ini. Kemudian yang kedua, ini adalah pasien dengan PDA, jadi seorang wanita usia 40 tahun dengan PDA dan PAH. Jadi kita bisa lihat ini adalah PDA tipe A, sebetulnya diameternya tidak terlalu besar, yaitu 6 mili. Untuk PDA kita bisa lihat dari view LAO atau kita ekstrim LAO dengan 110 atau 120. Atau jika masih belum cukup clear atau belum cukup confident, kita bisa lakukan dengan RAO kranial. Nah, pada pasien ini kita lihat dia aortic saturasi MAO-nya sekitar 90 dengan MPA-nya 71. Akan tetapi kita lihat sebetulnya dia diastolik antara aorta dengan pulmonary artery, sebetulnya dia masih tidak, istilahnya nggak nabrak ya kalau kita. Jadi masih ada sekitar 2/3, tidak sampai lebih dari 2/3. Dan saturasi antara ascendant dengan descendant itu masih relatif sama, sehingga pada saat itu kita pikirkan sebetulnya pasien ini masih murni left to right shunt, tidak ada right to left shunt-nya sama sekali, karena descending saturasinya masih cukup baik. Walaupun PA pressure-nya sangat tinggi, dan parinya 8 sebetulnya borderline, dan RR rasionya 0,2. Nah, yang kita lakukan pada saat itu kemudian, karena untuk PDA ini oksigen test menjadi tidak terlalu reliable karena dia sebetulnya adalah flow-related pressure, maka kita lakukan sebuah occlusion test pada pasien ini, dan setelah dilakukan oklusi kita dapatkan perubahan pressure PA yang jauh lebih rendah. Walaupun memang masih tinggi sebetulnya, dia akan mengalami suatu fisiologi idiopatik PAH, tapi pada akhirnya kita putuskan untuk kita tutup karena dia masih definite left to right shunt. Dan pasien ini sangat baik hingga saat ini dengan PAH targeted terapi yang kita berikan long term. Kemudian yang kedua adalah untuk right heart cath untuk valve repair ini. Untuk valve, apabila terjadi suatu stenotik, kita harus ukur gradient yang ada di valve tersebut. Contohnya misalnya pulmonary stenosis, kita akan lakukan pengukuran gradient dan akan kita lakukan balon dilatasi di pulmonary artery apabila dia gradiennya memang di atas 40 mm mercury. Dan yang kedua, pada yang left valve ini kadang-kadang kita lakukan pengukuran PA pressure pre-mitral valvulotomy. Oleh karena apabila seorang pasien itu dia manifestasi klinisnya ini gambarannya adalah suatu gagal jantung kanan yang dengan kita estimasi pulmonary hypertension, maka kita bisa membedakan apakah dia post capillary murni atau dia out of proportion dengan pre-capillary pulmonary hypertension. Sebagai contoh, ini beberapa waktu yang lalu kami dapatkan seorang laki-laki usia 35 tahun dengan severe mitral stenosis dengan areanya 0,5, tapi pasien ini mengalami gagal jantung kanan yang cukup berat dengan gambaran pulmonary hypertension baik secara klinis maupun ekokardiografi. Kemudian dia pressure aortanya juga sangat rendah, sekitar 80-an, sebagai baseline kita melakukan tindakan. Karena klinisnya tidak begitu baik dan dari hasil TTE-nya itu memang dia valve-nya compatible untuk dilakukan PTMC, maka pada saat itu kita putuskan kita lakukan PTMC dengan pertimbangan kita ingin menaikkan cardiac output sistemik sehingga kita bisa memperbaiki simptom. Tapi klinis pasien ini pada saat kita lakukan memang sudah sangat jelek ya. Jadi pada saat kita lakukan pengukuran itu kita lakukan general anesthesia, kemudian kita lakukan intraprosedural TEE karena
sebelumnya Pak, ini adalah seorang pasien baru. Kemudian kita dapatkan aortic pressure itu MAO-nya hanya sekitar 40 dengan LA pressure 34. Dan ketika kita lakukan pengukuran di kanan, ini ternyata mean pulmonary artery pressure-nya justru di atas aorta. Jadi dengan transpulmonary gradient yang 19, jadi pasien ini sebetulnya adalah dia memiliki komponen precapillary yang cukup berat, atau kita sering sebut sebagai out of proportion. Jadi ini adalah baseline, kemudian pada akhirnya sih kita berhasil untuk melakukan PTMC dengan MVA akhir adalah 1,1, dan aortic pressure selama dirawat di ICU atau CVC itu bisa naik sekitar 100-an dengan berbagai support. Kemudian sayangnya memang MPAP-nya ini masih sangat tinggi sehingga agak sulit kita manage, dan kita sudah berusaha untuk memberikan spesifik target pH pun pasien masih dengan MPA yang cukup tinggi. Kemudian selanjutnya adalah RHC ini juga kadang kita perlukan ketika seorang pasien ini memiliki pulmonary hypertension idiopatik maupun left heart failure yang cukup berat. Ini sebetulnya konsep-konsep yang baru dan belum ada trialnya, sehingga saya sendiri sebetulnya mempertanyakan efikasinya. Apakah dengan diberikan interatrial shunt itu akan memberikan perbaikan pada cardiac output maupun pada PVR maupun SVR pada pasien dengan severe right heart failure maupun severe left heart failure. Selanjutnya untuk intervensi pada CTEP atau chronic thromboemboli, ini selain daripada measurement hemodinamik kanan, maka kita perlu melakukan selective pulmonary angiography oleh karena tipe-tipe lesi pada distal pulmonary artery ini perlu kita identifikasi hubungan perlu atau tidaknya, atau bisa atau tidaknya kita lakukan balloon pulmonary angioplasty. Nah, beberapa komplikasi yang bisa terjadi pada right heart cath ini adalah yang pertama adalah berhubungan dengan akses, misalnya hematom atau AV fistula atau bahkan pseudoaneurisma mungkin bisa terjadi apabila kita melakukan through and through puncture. Kemudian venous spasm ini sebetulnya sangat jarang, tapi ternyata kita juga pernah mengalami, jadi terjadinya suatu spasme pada akses vena pada pasien yang akan kita lakukan suatu intervensi dari vena pada ASD ataupun pada PTMC misalnya. Nah, ini kadang-kadang terjadi apabila kita melakukan puncture di bawah bifurkasio dan kemudian ternyata dia ada suatu great venous vein-nya berbelok, sehingga ini menjadi kurang menguntungkan oleh karena ketika kita akan lakukan intervensi ini menjadi sangat mengganggu. Kita bisa berikan low dose NTG ini yang bawah ini kadang bisa resolve atau kita biarkan dalam waktu beberapa lama, tapi kalau tidak bisa resolve ya mau tidak mau terpaksa kita harus lakukan puncture lagi di atasnya atau di sebelah kiri. Kemudian tromboembolism ini juga hati-hati, kadang-kadang kita sering terlupa untuk secara rutin flushing dari seat atau dari kateter ketika kita diamkan untuk melakukan pengukuran pressure. Jadi ini contohnya ini pasien di RV-nya dia ada clot ya, yang secara tidak sadar terbentuk ini dari TTE. Jadi di RV-nya membentuk clot ini setelah beberapa saat baru kita sadari. Akhirnya pasien ini kita berikan intravenous 5 mg altepasa direct dari kateter, dan kemudian setelah prosedur kita lakukan pemberian continuous UFH. Alhamdulillah sih akhirnya resolve, akan tetapi ini mungkin 1-2 hal yang sebetulnya flushing itu adalah hal yang sepele tapi penting untuk kita lakukan. Kemudian aritmia ini sering kita dapatkan, terutama pada pasien yang memang prone untuk aritmia, terutama pada pasien ASD, misalnya ketika kita lakukan right heart cath, itu pada pasien yang memang ada komorbid seperti hipertensi, atau memang dia memiliki focal re-entry, maka bisa terjadi suatu atrial takikardi, atau ini adalah atrial fibrilasi yang rapid. Yang kita lakukan pada saat itu adalah kita berikan saja RV pacing dengan wire atau dengan kateter, maka dia akan kembali ke iramanya semula. Kemudian apabila dia persis, ya kalau diagnostik kadang-kadang agak lebih soft kateternya, tapi apabila itu persis sehingga pada saat kita akan melakukan suatu device closure, misalnya dia mengalami SVT seperti pada pasien ini, maka pada saat itu akhirnya kita putuskan untuk kita lakukan kita pasang MP kateter ini di RVOT, sehingga setiap kali dia SVT kita lakukan overdrive dengan RV ekstrasistole. Dan pasien ini dia cukup frekuen, jadi setiap beberapa menit muncul SVT, sehingga kita putuskan untuk kita tinggalkan saja RV kateternya di situ untuk mengoverdrive SVT. Ya, kemudian ini beberapa hal yang lain yang bisa terjadi, jadi mungkin harus hati-hati untuk kejadian paradoxical emboli maupun PH krisis pada yang severe PH atau vagal reflex ini kadang-kadang terjadi apabila pain anestesinya tidak kita berikan secara adekuat.
Nah, sebagai konklusi bahwa RHC itu merupakan pengukuran hemodinamik yang penting dan harus dilakukan apabila non-invasive hemodynamic measurement-nya itu inkonklusif dan dia masih menjadi gold standard method untuk mendiagnosis komplikasi dari penyakit jantung struktural seperti pulmonary hypertension, dan harus kita lakukan apabila debatable apakah pasien itu operable atau tidak operable. Dan yang penting pada prosedur RHC adalah evaluasi secara hati-hati mengenai pressure tracing waveform dan kalkulasi dari cardio output sehingga tidak misinterpretasi dan misdiagnosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Dr. Nahar. Mohon maaf, Dok. Jadi lebih panjang. Ya, terima kasih, Dr. Wulan.